semua, welcome back to Yunus Education. Pada video kali ini, kita akan membahas update tenaga honorer. Namun, sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke baik, langsung saja mari kita simak video berikut. Pada era perubahan yang terus berlangsung, pemerintah Indonesia telah menetapkan langkah besar dengan memasuki proses validasi data para tenaga honorer yang akan diangkat sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap perubahan regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menjadi penerus U5 Tahun 2014. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan bahwa penyelesaian status tenaga honorer atau non-ASN harus diselesaikan maksimal pada 31 Desember tahun 2024 dan setelahnya instansi pemerintah tidak diperbolehkan merekrut tenaga honorer. Proses ini tak bisa dianggap sepele mengingat jumlah tenaga honorer yang tengah divalidasi mencapai angka monumental, yaitu sekitar 3 juta orang. Dalam tahap awal, PLT, Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Yudi Wicaksono, menjelaskan bahwa proses tersebut masih dalam tahap validasi dokumen. Dalam menangani tenaga honorer yang sedang dalam proses validasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah merancang skema pengangkatan yang inovatif. Yudi Wicaksono menjelaskan bahwa skema tersebut didasarkan pada pemeringkatan kinerja selama tahun berjalan, sehingga proses pengangkatan tidak lagi melalui seleksi dengan ambang batas nilai. Itu nanti kita bisa gunakan model pemeringkatan, bukan ambang batas nilai, itu yang sedang digodok, ujar Yudi, menyoroti pendekatan baru yang berfokus pada prestasi dan kontribusi selama bekerja. Bagi tenaga honorer yang berhasil lolos dalam validasi dokumen, nama mereka akan dimasukkan ke dalam platform khusus yang dirancang untuk memantau kinerja mereka. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap dapat memiliki basis data yang terpercaya untuk menentukan prioritas pengangkatan sebagai ASN. Menghadapi proses pemeringkatan, Yudi menjelaskan bahwa mereka yang berhasil menduduki urutan teratas akan menjadi prioritas pengangkatan sebagai ASN pada tahun berikutnya. Proses pengangkatan ini tidak sekadar menjadi ASN, tetapi langsung menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi mereka akan diperingkatkan siapa the best-nya dan mereka harapannya nanti berkompetisi sesama mereka, siapa yang akan terbaik di tahun ini, sehingga tahun depan menjadi prioritas diangkat menjadi P3K penuh waktu, ucap Yudi dengan penuh semangat. Langkah besar ini merupakan bagian dari transformasi besar-besaran menuju sistem kepegawaian yang lebih efisien dan transparan. Seiring berjalannya waktu, kebijakan ini diharapkan mampu membawa dampak positif baik bagi tenaga honorer yang berpotensi diangkat maupun bagi instansi pemerintah yang membutuhkan SDM yang berkualitas. Penting untuk diingat bahwa skema pemeringkatan ini juga menjadi ajang kompetisi internal di kalangan tenaga honorer. Hal ini dapat memotivasi mereka untuk terus meningkatkan kinerja dan kontribusi mereka demi meraih prioritas pengangkatan sebagai ASN. Dalam skema ini, kontribusi mereka diakui melalui penghargaan dalam bentuk pengangkatan sebagai ASN. Dengan demikian, diharapkan semakin banyak tenaga honorer yang termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi negara. Proses validasi dan pemeringkatan tenaga honorer menjadi tantangan besar, namun juga membuka peluang baru dalam mengoptimalkan sumber daya manusia di sektor pemerintahan. Dengan adanya skema ini, pemerintah berharap dapat mengidentifikasi dan mengangkat individu terbaik yang akan menjadi tulang punggung dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebagai langkah antisipatif, instansi pemerintah
dan tenaga honorer perlu bekerja sama untuk memastikan kelancaran proses ini. Kolaborasi yang baik akan membawa dampak positif bagi semua pihak, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pengembangan karir dan kontribusi maksimal bagi negara. Sekian, semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.